Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Dan kali ini saya juga masih bersama Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Pos. Oke Mbak Cici, kita masih bicara tentang antisipasi klaster belanja. Ya, menjelang tentunya Hari Raya Idul Fitri. Nah, sebenarnya kan kalau kita pertimbangkan, baju baru itu bukan hal yang substantif ya, bukan hal yang urgent untuk dilakukan. Nah, apa yang membuat akhirnya kok masyarakat Lampung lebih berani ya untuk akhirnya keluar dari rumah, mendatangi kerumunan dan juga melakukan mobilitas tentunya untuk mendapatkan baju baru itu? Iya, harusnya Ramadan ini kita harus meningkatkan ibadah lebih banyak. Karena seperti kita ketahui bagi umat muslim bahwa Ramadan adalah pelipat gandaan segala hal yang baik. Nah, ini harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, untuk bisa lebih berbanyak beribadah, kemudian juga mampu menahan hawa nafsu. Berpuasa harusnya menambah irit, bukan menambah pengeluaran. Nah, apalagi kondisi saat ini di tengah pandemi yang menyentuh segala perekonomian dan juga hal yang lain, kita harus pintar-pintar, pandai-pandai mengatur keuangan agar tidak lebih besar pasak daripada tiang tentunya ya. Nah, ini memang harusnya ada di masyarakat semua. Tapi memang karena tradisi. Jadi ini bukan rentetan dari substansi Ramadan ya, tapi karena tradisi bahwa Lebaran baju baru. Lebaran harus ada makanan yang enak dan silaturahmi. Tapi kondisinya sudah berbeda. Kita sudah dua kali Lebaran ya. Di tengah pandemi ini kita membatasi untuk silaturahmi. Kalaupun ingin baju baru, pakailah yang masih layak. Yang penting adalah bersih. Nah, ini juga yang akan mengurangi mobilitas masyarakat untuk berbelanja dan berkerumun di pasar. Karena kalau sudah ke pasar dan walaupun ada protokol kesehatan, tapi namanya sudah berkerumun, itu MPTI berhimpitan, itu sangat kemungkinan terjadi penularan dan ini akan menjadi klaster baru. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita semua. Terkadang kalau misalnya sudah belanja suka lupa ya Mbak Cici. Memang apapun itu ya ternyata memang kita juga melihat fenomena di masyarakat terjadinya kerumunan itu benar adanya ya. Sekarang banyak sekali pasar-pasar di Bandar Lampung kalau kita lihat ya sepertinya juga sudah padat sekali begitu. Nah, bagaimana dengan peran dari Satgas COVID sendiri? Apakah ada antisipasi yang dilakukan? Ya, harus ya. Satgas harus bekerja 2 kali lipat ini ya. Kalau sebelumnya mungkin sebelum Lebaran sudah mengerahkan tenaganya 100%, sekarang harus 200%. Walaupun sedang berpuasa. Ya betul, karena ini juga termasuk ibadah ya, tugas itu beribadah. Bahwa pertama pengetatan protokol itu adalah kunci atau wajib ya. Jadi kalaupun tadi dengan PPKM, adanya PPKM itu juga masyarakat harus taat. Kalau memang kapasitas suatu mall atau suatu pasar itu sebutlah 100, maka dibatasi 50 saja. Tapi namanya pengunjung susah ya, tapi bisa dibatasi dengan pengawasan dari Satgas misalnya. Kalau kondisi sudah penuh, maka Satgas bisa menghentikan warga. Seperti halnya mudik. Nah, kan orang mudik pun bisa diputar balik ya. Nah, ini juga diharapkan bisa seperti itu. Kemudian juga diatur toko-toko yang akan menggelar, misalnya buat ganjil genap, jadi tidak serentak. Mungkin memang banyak protes, tapi ini demi kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat dan bagi pedagang sendiri tentunya ya. Betul, karena kita memang banyak temui hal-hal yang baru sekarang ya. Nah, apabila kita bicara tentang kebijakan, berarti juga kita perlu adanya punishment atau mungkin denda. Menurut Mbak Cici sendiri perlukah dan seperti apa yang bisa kita terapkan? Kalau denda itu memang sebenarnya sudah ada diatur ya, memang cuma regulasinya kita tidak berjalan ya, karena melihat kondisi perekonomian warga juga. Tapi sebagai shock terapi mungkin bisa dilakukan beberapa kasus ya, misalnya memang benar-benar itu menjadikan hal yang membuat klaster baru benar-benar
penting lah ya untuk masyarakat. Nah ini nggak apa-apa diberikan punishment supaya juga masyarakat oh iya benar. Jadi punishmentnya jangan hanya push up atau apa ya yang ringan-ringan, tapi juga harus dengan tindakan tegas. Salah satunya misalnya toko yang abai terhadap kerumunan ini, protokol kesehatan dan berkerumun, itu diberi teguran dan bisa disegel. Nah ini yang menjadi bahwa dari pihak toko juga bisa melakukan pembatasan. Jadi tidak hanya dari Satgas ya. Jadi semua pihak harus bekerja sama. Kemudian masyarakat juga kalau mau datang bisa diatur waktunya, misalnya pagi, siang, sore, gitu kan. Dilihat jumlah yang akan datang. Nah ini supaya apa? Supaya tidak terjadi kerumunan yang membuat infeksi virus bisa terjadi. Iya, betul sekali. Berarti memang kalau sampai rules ini juga kita tegaskan pada pemilik-pemilik toko, tentunya mereka juga akan lebih aware ya, karena daripada saya tutup atau disegel, lebih baik saya mematuhi protokol kesehatan sesuai yang diatur tentunya. Nah, Mbak Cici, sebenarnya kan kalau masalah belanja, kita sudah diperkenalkan dengan namanya belanja online. Ya, itu pun akan lebih aman sebenarnya. Tetapi apabila melihat fenomenanya sekarang masih ramai yang berani berdesak-desakan hanya untuk belanja offline. Bagaimana Mbak Cici sendiri melihatnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Ini lagi ke habit masyarakat ya. Sebagian besar memang sudah terbiasa dengan belanja online. Tapi ada juga masyarakat yang memang deman. Kalau tidak menyentuh langsung, itu tidak serak atau seperti apa. Nah ini juga pemerintah pun sudah ikut serta untuk meningkatkan pembelanjaan tidak langsung tatap muka ya dengan secara online ini. Apalagi sekarang ada banyak sistem pembayaran yang dilakukan secara online. Pemerintah melalui Bank Indonesia, perbankan itu juga sudah mengakomodasi untuk transaksi tanpa fisik ya. Nah ini yang diharapkan juga bisa menekan jumlah infeksi COVID-19 dari hal fisik ya, dari misalnya pertemuan, jadi lebih belanja online lebih safe lah ya. Betul sekali, tentunya memang ini adalah sebuah habit yang perlu untuk terus ditularkan kepada masyarakat kita ya. Tentunya ini juga menjadi sebuah kebiasaan baru yang baik agar tentunya COVID-19 tidak kembali naik lagi kasusnya. Nah terakhir Mbak Cici, menurut Mbak Cici seperti apa solusinya agar tidak terjadi klaster perbelanjaan ini sendiri? Pertama, pemahaman dari masyarakat bahwa harus diingat COVID-19 itu masih ada. Benda kecil yang bernama virus corona ini memang kasat mata, tidak terlihat, tapi sudah banyak memakan korban. Ini yang patut diingat. Kemudian adanya vaksinasi, memang belum menyentuh semua, baru sebagian kecil ya masyarakat yang tervaksinasi. Ini bukan jaminan langsung mereka kebal ya kan, tapi terlebih itu ada mutasi corona. Betul. Kita belajarlah dari India ya, betapa mengerikannya kondisi di sana yang lebih dahsyat dari di Wuhan ya waktu itu ya kalau kita melihat kondisinya. Nah, ini jadi pembelajaran kita semua. Masyarakat juga harus paham, menahan diri, sekali lagi menahan diri untuk lebih banyak berdiam diri di rumah, tidak berkerumun, berbelanjalah seperlunya, efisien, itu akan lebih baik. Tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tapi juga untuk masyarakat banyak. Ini yang patut diterapkan oleh seluruh masyarakat kita. Kemudian Satgas juga, pemerintah melalui Satgas juga harus tetap terus-menerus melakukan pengawasan, jangan sampai abai dan akhirnya menjadi malapetaka untuk kita semua. Ya, tentunya kita harapkan agar momen Ramadan dan juga momen Hari Raya Idul Fitri ini juga menjadi hal yang sukacita bagi semuanya. Dan kita juga bisa menahan diri dengan memperbaiki ibadah kita. Mungkin 10 hari terakhir itu adalah waktu yang tepat sekali untuk kita memperbanyak ibadah. Dan mungkin lebih baik untuk bersih-bersih rumah juga. Masih banyak kegiatan yang bisa dipilih ya tentunya. Oke, terima kasih Mbak Cici. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Setelah ini kita juga akan mengupdate trending topik apa saja yang ada di multi
mengikuti platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.